Jumpa lagi dengan Josh Grab Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang cara merawat bibit anggur dari awal tanam supaya cepat subur dan pertumbuhannya vigor. Seperti ini. Jadi pohon anggur ini adalah varian Gosvi, Gift of Saporosi Viking atau Gosvi ya. Bibit hasil sambung pucuk. Usia tanam hari ini tepat 30 hari atau 1 bulan. Kita tanam di dalam planter bag. Kita tanam di dalam pot ukuran 100 liter. Dengan komposisi media tanam hanya sekam mentah dan tanah gembur. Jadi sekam dan tanah gembur. Dengan perbandingan tanahnya 60, sekamnya 40%. 60-40 atau 6:4. 6-nya tanah, 4-nya sekam mentah tanpa kohe. Dan di 30 hari setelah kita tanam, hasilnya seperti ini. Sudah sepanjang 3 meter sampai ujung sini. Oke. Seberapa besar bibit yang kita tanam sehingga ketika 1 bulan sudah sepanjang ini. Ini bibit yang kita tanam berukuran kurang lebih 80 cm. Varian Gosvi. Sama, ini bibit yang sudah kita tanam. Ini yang belum kita tanam. Dari usia grafting yang sama. Nih, hasil sambung pucuk juga. Ini yang belum kita tanam seperti ini. 80 cm varian Gosvi. Dan ini yang sudah kita tanam sudah sampai 3 meter. Gitu. Jadi media tanam ini sekamnya 40%, tanahnya 60%, lalu saya campurkan NPK Ponska Plus 1 genggam di media tanamnya. Pupuknya yang kita aplikasikan untuk di fase ini hanya PSB rutin. Seminggu sekali 200 ml per 10 liter air. Dan NPK-nya 3 minggu sekali 1 sendok makan. Hasilnya seperti ini. Oke. Lalu bagaimana cara merawatnya supaya tanaman ini nanti cepat terbentuk percabangannya dan pertumbuhannya vigor serta batangnya besar. Ini tahap awal sekali untuk membuat batang anggur besar, pertumbuhannya bagus, vigor, dan waktu atau proses pembuahannya menjadi lebih cepat. Ini dalam pot ini yang sudah jadi. Ini sudah berbuah berkali-kali. Ini pun sama. Itu juga. Yang ini yang di deretan ini semua dalam pot. Oke. Pertama-tama kita membuang tunas air di seluruh cabang utama ini. Seperti ini. Ini kita buang. Semua tunas airnya kita buang. Seperti ini. Kita tidak memelihara tunas air di batang primer. Ini bersih ya. Nggak ada tunas air. Terus ini kita buang juga. Ini dari awal. Nah, seperti ini. Lalu daun yang rusak seperti ini kita buang. Ini kita buang. Daun yang rusak dan terkena hama kita buang. Ini. Penampakannya dari seperti ini dari bawah. Nah, ini. Dari sinilah nanti akan terbentuk percabangan anggur yang kokoh dan besar. Nah, setelah sampai di para-para sana, seluruh tunas air kita pelihara untuk kita buat single gordon metode tulang ikan. Artinya tunas-tunas air yang kita pelihara ini nanti kita akan jadikan cabang tersier. Lalu cabang primer yang kita belokkan di para-para ini kita akan biarkan sampai 1,5 meter dulu. Baru kita pangkas. Setelah sampai 1,5 meter itu ujungnya nanti akan kita hentikan supaya nutrisi berpindah ke cabang-cabang tunas air yang akan kita buat menjadi cabang tersier. Seiring banyaknya tunas air yang ada di cabang sekunder di atas para-para sana dan dihentikannya cabang sekunder, pucuknya ini dipotong ya, setelah pucuknya itu dipotong, maka nutrisi akan tertahan di batang sekunder dan berpindah ke cabang tersier dari tunas air. Nah,
cabang tersier dari tunas air ini nanti kita akan hentikan di 1,20 meter masing-masing cabang tersier. Dengan demikian batang ini akan segera membesar. Ini di usianya 30 hari sudah vigor. Nih, daunnya kecil-kecil nih di awal pertumbuhannya, ini seperti ini nih. Sama persis bibit yang kita tanam. Ini untuk membedakan bahwa bibit ini yang belum kita tanam dan ini yang sudah kita tanam dari usia grafting dan usia bibit yang sama, proses pembuatan bibit yang sama juga nih. Sambung pucuk seperti ini. Jadi kawan-kawan yang baru memulai menanam anggur, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, biar nanti prosesnya lebih cepat, tanamannya subur, dan proses pembuahannya lebih singkat. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi biar lebih jelas. Media tanam tidak harus menggunakan kohe. Di tempat ini seluruhnya tidak pakai kohe, hanya tanah dan sekam mentah, lalu taburkan NPK segenggam. Langsung tanam nggak? Langsung tanam, tidak menunggu beberapa hari kemudian. Sekamnya sekam lapuk apa sekam yang baru ini sekam baru semua. Kita campur dengan tanah. Kelamaan kalau kita menunggu sekamnya lapuk ini sama. Sekamnya sekam mentah, bukan sekam lapuk. Dan ini besar pohonnya. Satu, ini yang baru kita tanam. Ini varian Ilaria. Itu varian Cherny Crystal. Ini varian Dixon. Ini sama sambung pucuk. Ini varian Goswi. Sangat banyak bunganya varian Goswi ini. Yang ini varian Dixon. Itu buahnya sampai sana-sana. Dalam pot yang sama ya, 100 liter dan media tanam yang sama dengan cara yang sama. Ini varian Ilaria. Ini sedang berbunga. Lalu sebelah sini varian Cherny Crystal. Itu sedang berbuah. Oke. Jadi tunas air di batang primer kita buang sejak awal. Kita tidak melakukan axle break di batang primer. Bersih, sulur kita buang. Daun yang rusak kita buang. Jangan takut nanti batangnya tidak besar. Ini dengan cara yang sama sudah besar. Ini dengan cara yang sama semuanya besar. Artinya ini bukan eksperimen, tetapi sesuatu yang berhasil. Saya ulangi berkali-kali, berhasil baru saya bagikan ke kawan-kawan. Semoga bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang baru memulai menanam anggur. Jadi ini cara seperti ini penting untuk mendapatkan percabangan yang seragam, pertumbuhan yang bagus, batang yang kokoh, dan mendapatkan pembuahan yang maksimal. Ini primer yang kita belokkan ya. Jadi nanti kita akan hentikan di 1,5 meter. Kenapa di 1,5 meter tidak di 2 meter? Supaya pembentukan cabang tersier lebih cepat. Kalau 2 meter nanti menunggunya terlalu lama. Jadi 1,5 meter dulu biar tersiernya seragam. Dari cara ini, apakah keberhasilannya cukup tinggi untuk membuahkan anggur? Kita berpindah ke sebelah sini. Kita lihat hasilnya. Dengan cara yang sama dan proses yang sama, dengan media tanam yang sama, usia bibit ketika kita tanam tingginya juga 80 cm dan proses sambung pucuk juga. Seperti ini jadinya. Batangnya bulat dan besar. Di usia 4 bulan kita buahkan. Dan hasilnya seperti ini, pembentukan cabangnya. Oke, metode tulang ikan. Dan dari cabang-cabang yang kita buahkan, hasilnya ini. Semuanya mengeluarkan bunga. Cukup ramai ini buahnya. Jadi cara-cara seperti ini yang saya lakukan ketika berhasil, saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memotivasi serta menjadi inspirasi bagi rekan-rekan yang baru mulai menanam anggur. Jadi sejatinya menanam anggur itu mudah. Dan membuahkannya pun juga termasuk mudah, asalkan varian ini termasuk varian genjah, varian yang kita tanam. Ini cukup banyak dalam satu pohon, sampai ujung-ujung sana. Dalam satu pohon ini kita dapetin 70 klaster bunga. Nanti kita akan buang. Sebagian bunga kita akan sisakan sekitar 40-50 klaster saja. Karena ini pembuahan perdana. Jangan terlalu banyak, nanti pohonnya stuck. Cukup bagus bunganya.
ini. Nih. Sampai sini juga ada bunganya semuanya. Bentuknya seperti ini, metode tulang ikan. Dari proses yang tadi saya sampaikan. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.